Nang, tolong bicara sebentar, Nang. Tolong dijawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa terdengar suara saya, Danang? Danang ada gangguan? Baik, kalau begitu gini aja. Hari ini kita tidak jadi dulu karena tidak ada yang bergabung selain Danang, dan yang kedua juga sepertinya gangguan Danang juga ada gangguan sinyal. Nang bisa jawab suara saya, Nang? Suara kamu tidak masuk di sini. Baik, kalau begitu mohon maaf, kita batalkan saja untuk latihan soal hari ini. Nanti kita ganti di pertemuan selanjutnya saja. Oke, kita ganti di pertemuan selanjutnya atau besok, besok hari Kamis yang masuk kan kelas 8 lagi. Halo? Halo, suara saya kedengaran enggak? Danang, Iam, Dengar Pak. dengar. Oke. Begitu kita mulai saja, kita tidak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kemarin tentang latihan soal untuk KSN. Sekarang sudah tampak di layar kalian. Seperti biasa, kita langsung mengerjakan saja. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Kita hari ini fokus masih tetap ke soal tentang gerak dan gaya. Jadi kalau kita bahas gerak dan gaya, nanti mesti ada sangkut pautnya dengan usaha dan energi. Jadi pengantar dari saya, usaha itu terjadi atau mengakibatkan perubahan energi. Dalam usaha ada gaya, maka antara gaya dan usaha itu nanti akan saling berkaitan. Langsung saja kita kerjakan. Oke, saya cari dulu soalnya. Ini soal tahun 2019, kita cari usaha dan energi atau gaya. Oke, kita masuk ke nomor 35. Saya perkecil dulu biar terlihat. Bentar, saya crop. Oke, saya pindahkan dulu. Nomor 35 langsung saja. Ini terlalu besar soalnya, tapi tidak apa-apa. Oke, kalian perhatikan ya. Di situ sudah tampak. Sebuah benda dilempar ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal. Dia dilempar ke atas dan punya kecepatan awal. Manakah dari grafik berikut yang menggambarkan kecepatan terhadap waktu?
opsi A yang ini, opsi B yang ini, opsi C yang ini, opsi D yang ini. Oke, ini tidak ada hitungannya, silakan dijawab. A, B, C, atau D. Jawab saja dengan mikrofon. Yuk, silakan. Ini A, ini B, ini C, ini D. Yuk, silakan dijawab. Iam dan Saud Danang ada gangguan. Ayo Am, dijawab Am. Mana yang menggambarkan kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang dilempar ke atas? A, Pak. A. A. Ini ya. Iya, Pak. Oke, kita pakai logika Am. Benda itu kalau dilempar ke atas, dia naik, naik terus apa suatu saat berhenti terus kemudian turun ke bawah? Suatu saat pasti turun ke bawah. Oke, jadi ada dua fase ya, fase naik sama fase turun. Kita lihat fase naiknya. Saat dia naik, semakin lama dia itu geraknya semakin cepat atau semakin lambat? Ya, Am. Dipercepat, Pak. Naik. Saat naik dia semakin cepat atau semakin lambat menurut kamu? Cepat, Pak. Dipercepat. Oke, saat fase turun ke bawah, saat dia turun itu semakin lama semakin cepat atau semakin turun? Berlambat, Pak. Diperlambat. Oke, Peraturan. oke. Sekarang kita bahas. Sekarang saya ganti share screen-nya. Oke, kalau sebuah benda dilemparkan ke atas, kita gambarkan gelombang seperti ini. Dia naik, kemudian turun ke bawah. Ini tanah. Dia saat dilempar di sini, dia mengalami dua fase. Satu fase naik sampai puncak, kemudian turun ke bawah. Saat dia dilempar di sini, dia ada kecepatan. Semakin lama pada fase naik ini, semakin lama kecepatan benda itu bukannya semakin naik, tapi semakin turun. Nah, jadi dia ini semakin lama kecepatannya semakin kecil, semakin kecil, semakin turun, hingga pada posisi puncak ini kecepatannya sama dengan nol. Pada puncak ini kecepatannya nol. Logikanya begini, kalau dia kecepatannya semakin lama semakin besar, maka dia akan terus naik. Dia akan terus naik. Tapi dia naik kemudian sampai di ketinggian tertentu, dia akan jatuh ke bawah. Berarti pada ketinggian tertentu ini, kecepatannya telah habis. Nah, jadi eh, pada fase naik, dia ini mengalami gerak diperlambat. Oke. Kebalikannya saat dia turun, semakin lama semakin cepat. Jadi benda itu kalau jatuh, semakin lama semakin cepat. Di atas dia kecepatannya nol, di bawah dia punya kecepatan. Jadi dia pada fase turun, dia dipercepat. Sehingga kalau kita gambarkan grafik terhadap waktu, ini V, ini T, dia di sini dilempar dengan kecepatan tertentu. Anggaplah pada saat 0 detik ini, kecepatan tertentunya di sini. Saat dia naik, semakin lama semakin lambat, maka kecepatannya di titik puncak 0. Berarti kalau dia digambarkan, kecepatannya semakin lambat, semakin lambat, semakin lambat, kemudian menyentuh di titik 0. Kemudian dari titik puncak, dia akan turun, dipercepat, sehingga kecepatannya akan naik.
Jadi gambar grafiknya akan seperti ini. Gambar grafiknya akan seperti itu. Jadi grafiknya akan turun, naik. Jadi dia naik itu diperlambat, pada waktu turun dipercepat. Jadi kalau secara grafik gambarnya begini, turun ke bawah, kemudian naik. Ini kalau kita jawab di soal, maka jawabannya adalah yang ini, yang D. Yang D ini adalah dia diperlambat sampai titik puncak kecepatan 0, kemudian turun dipercepat, kecepatannya naik. Kalau gambar yang C, mendatar, ini kemarin adalah gerak apa? Ada yang ingat? Garisnya mendatar. Gerak apa? Iam, Danang, jawab. Kalau garisnya mendatar gini, Nomor mana? Tadi aku C ini kapan? C. Kalau nomor ini jawabannya D. Kalau ini jawabannya D. Sekarang yang saya tanya C ini, grafik ini dengan garis mendatar seperti ini, dia itu sebenarnya grafik untuk gerak apa? Gerak beraturan. Kalau A ini gerak dipercepat. Oke, seperti itu. Danang bisa menjawab suara saya, Danang? Oke, kita lanjut ke nomor 36. Ini nomor 36, silakan dijawab. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan raya? Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan raya? A, B, C, D. Silakan dijawab. Iam, Danang, silakan. Silakan dijawab. Iam dan Danang. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan raya? B, Pak. B. Danang. Oke, kita jawab ya. Roda itu menggelinding, salah satu faktornya adalah karena gaya gesek. Adanya gaya gesek antara roda dengan jalan. Andai kata tidak ada gaya gesek, maka roda itu tidak akan gelinding, tapi akan slip, meluncur saja. Nah, adanya gaya gesek antara roda dengan jalan raya. Tapi di situ disebutkan ada dua gaya gesek, gesek statis dan gaya gesek dinamis. Nah, kalau kalian baca di modul yang kalian bawa, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek saat benda tersebut dalam keadaan diam atau tepat akan bergerak. Jadi saat gesekan antara roda dengan jalan, tapi saat mobilnya diam, itu adalah gaya gesek statis. Tapi saat mobil sudah bergerak, maka yang berlaku di situ adalah gaya gesek dinamis. Berarti nomor 36 jawabannya B. Oke, kita lanjut
Jadi 36 B, gaya gesek dinamik antara roda dengan jalan. Kita lanjut ke nomor terakhir untuk pagi ini, kita 3 nomor saja. Nomor 37. Hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik. Hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik. Yuk dijawab. Hal yang menyebabkan pesawat dapat terangkat naik. Apa kira-kira Am? Yuk Am, silakan dijawab. Danang, Iam. Apa yang membuat pesawat dapat terangkat naik? Silakan dijawab. 37, silakan dijawab. Danang dan Iam. Apa? Oke. Danang. Oke, kita jawab. Analisisnya begini. Apa yang menyebabkan sebuah pesawat terangkat naik? Oke, saya hentikan dulu share screen-nya. Oke, ini sebentar. Saya akan share screen lagi. Oke, sudah tampak. Oke, satu yang pertama. Pesawat itu bisa naik karena adanya gaya dorong atau gaya angkat, maaf, gaya angkat. Nah, sekarang apa yang membuat gaya angkat pada sebuah pesawat itu bisa mengangkat pesawat menjadi naik? Jadi di sini ada sedikit pengecoh di opsi jawaban. Nah, kita gambarkan di sini. Sebenarnya untuk mengangkat pesawat naik itu yang berperan adalah di sayap pesawat. Ini adalah sayap pesawat, saya gambarkan dari melintang. Jadi sayap pesawat itu kalau kita gambarkan seperti ini kalau kita lihat dari samping, nah, di sini mungkin ada mesinnya, di bawah ini mesinnya. Ini sayap pesawatnya. Nah, untuk bisa mengangkat pesawat naik, ini harus menghasilkan gaya ke atas. Pesawat punya gaya berat ke bawah, untuk mengangkat pesawat naik, maka dibutuhkan gaya angkat yang lebih besar daripada berat pesawat itu sendiri. Kalau berat pesawatnya misalnya 100 Newton, untuk dapat naik, maka gaya angkatnya harus lebih besar daripada 100 Newton. Kemudian dari mana dia eh, menghasilkan gaya angkat? Nah, sekarang saya tanya kepada kalian. Udara itu bisa berembus karena ada apa? Udara di sekitar kita. Coba jawab Am atau Danang. Halo? Iam? Apa Pak soalnya? Udara itu berembus karena apa yang menyebabkan udara itu dapat berembus atau bergerak?
Menurut kamu apa yang menyebabkan udara itu dapat berembus atau bergerak? Silakan. Oke, langsung saja. Udara itu bisa bergerak kalau suatu tempat itu, dua tempat mengalami perbedaan tekanan. Udara itu bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Oke. Semakin besar perbedaan tekanannya, maka hembusannya juga akan semakin kencang. Nah, untuk mengangkat pesawat dibutuhkan gaya angkat ke atas. Bagaimana cara membuat angkat ke atas? Nah, udara kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena kita butuhnya ke atas, maka kita harus membuat di bagian sisi bawah pesawat atau sisi bawah pesawat, tekanannya itu harus lebih tinggi daripada di sisi atas sayap. Jadi bentuk sayap pesawat yang dari samping kalau dilihat seperti ini kan mesin jet kalau nyala, udaranya akan bergerak ke sini semua, menyedot udara. Nah, tetapi dengan bentuk pesawat seperti ini, walaupun udaranya bergerak lewat atas, lewat bawah, ini pada sisi atas akan menghasilkan tekanan lebih rendah daripada sisi bawah sayap. Nah, dengan perbedaan tekanan ini, maka akan timbul gaya dorong ke atas. Sehingga nomor 37, jawabannya adalah C. Pesawat dapat naik karena adanya perbedaan tekanan udara di sisi atas dan di sisi bawah pesawat. Baik, untuk Iam dan Danang, mungkin pagi ini kita cukupkan ini dulu. Tolong modulnya kamu baca. Besok kita akan lanjutkan lagi, besok pagi. Nanti sore akan saya beri pengumuman lagi. Itu saja untuk pagi hari ini. Tolong lebih giat belajar lagi karena kita sudah mendekati hari perlombaan. Tolong dipersiapkan dirinya. Usahakan semaksimal mungkin. Jangan tambah kendor semangatnya, harus lebih kuat lagi. Bisa semua? Bisa Danang dan Alvin ya? Oke, kalau begitu untuk pagi ini kita cukupkan. Terima kasih sudah bergabung. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.